Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Mahayodhya Sola. Hah? Cihuy. Ya Cihuy-nya ya Mahayodhya itu ya. Ya, pengen ketemu dulu ini Lili. Lili mana Lili? Lili Oktaviani. Iya, Prof. Belum hadir ya Lili ya. Sudah, Prof. Oh ya, nggak kelihatan kamu. Li. Iya, sebentar, Prof. Kamu dari Medan ya Li? Iya, betul, Prof. Medan ya. Ulang tahun kapan Li? Bulan depan ini? Iya, tanggal 10, Prof. 10 ya. Ini teman-teman ya Lili. 10 ulang tahun. Sama dengan teman saya dari Aceh. 10. Kita sama Li ya. Di bulan Oktober Li. Itu ya. Oke, ya. Saya ambilkan dulu materinya. Dilihat. Nih. Soalnya. Oh, panggilannya siapa? Sola ya. Betul lah, Prof. Bisa, Prof. Jadi bisa dilihat ya. Ini kan masih tipusnya ini agak misalnya. Ini kita di sini ada berapa orang gitu? Berapa orang ya? Soalnya bisa dilihat nggak ada berapa orang? Yang hadir sementara 57, Prof. 57 ya. Iya. Berarti 56 kan satunya saya gitu ya. Enggak, ini total 58 udah saya kurangi 1, Prof. 58 kurangi 1, 57. 57. Ada orang Jepang juga di sini ya, ditaruh. Saya temani sama Sola sama ini. Oh ada, Selin taruh ke Darisman Ethics. Ya, purba. Materi kita hari ini adalah hubungan struktur, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis. Ya. Ini buku pustaka yang barangkali kalau kalian mau lihat Diandini, Akta, ini bulan Agustus ya ulang tahunnya ya. Bukan, Prof. Terus kapan dong? April, Prof. Akta sebetulnya kan Agustus itu AGT buku ya. Ya, bukunya ini ada Siswandono. Prof sebagai editor. Kalau kalian bisa punya buku ini, alhamdulillah gitu ya. Saya tidak tahu kalian bisa mencari di mana karena mungkin cetakannya sudah tidak ada gitu ya. Kalau masih ada cetakannya kalian beli saja karena itu sudah menjadi edisi terbatas. Iya. Nah, di sini tidak akan dicetak lagi. Mungkin per 2024 kemarin sudah tidak dicetak lagi. Nah, yang kedua ini kalian bisa cari di perpustakaan ya. Nah, kalau beli ini harganya sangat mahal gitu ya. Melebihi harga satu sepeda motor gitu ya. Kalau yang nomor 1 itu murah meriah, ya. Kalau yang nomor 2 itu di atas harga satu sepeda motor, itu harganya mahal. Oke, ya. Nah, kita mulai dengan sifat kimia fisika. Sifat kimia fisika itu bisa kita katakan juga merupakan parameter kimia fisika. Ya, kenapa? Karena sifat kimia fisika itu bisa kita ukur, ya. Kita ukur. Nah, kalau kita bisa ukur, maka dia akan merupakan menjadi satu parameter, gitu ya. Semua obat akan memiliki sifat kimia fisika yang berbeda-beda. Sehingga sifat kimia fisika bisa dikatakan spesifik dan khas untuk tiap-tiap senyawa obat. Ya. Timbulnya aktivitas biologi senyawa obat banyak dipengaruhi oleh sifat kimia fisika. Gitu ya, pasti. Ya, jadi kalau
antara satu senyawa obat dengan obat yang lain itu akan berbeda. Ya, contohnya saja kita nggak usah ambil senyawa obat, ya pelarut saja. Duh, antara ya antara apa namanya pelarut satu dan pelarut yang lain itu pasti akan berbeda sifat kimia fisikanya. Alkohol sama aseton, alkohol dengan ether itu pasti akan berbeda gitu ya. Apalagi ini obat gitu ya, pasti akan berbeda-beda. Apabila suatu senyawa obat mengalami perubahan struktur, maka juga berpengaruh terhadap sifat fisika kimianya. Jadi sifat kimia fisikanya juga akan berubah gitu ya. Kalau sifat fisika kimianya berubah, berarti juga aktivitasnya berubah gitu ya, karena perubahan struktur itu akan merubah sifat fisika kimia dan akhirnya akan merubah aktivitas gitu ya. Ada Risman, kok ada Cihuinya juga? Hah? Iya, Prof. Samaan, Prof. Satu kelas. Oh, satu kelas nggak ada itu. Selin nggak ada Cihui. Jadi nggak ada Karena Cihui. sudah lama mungkin, Prof. Sebagian sudah ada yang hilang. Beatrix nggak pakai Cihui. Jadi ya, Esther nggak pakai Cihui. Jadi ya, oh, Esther Naulita, Selin ada. Oh, pakai Cihui itu. Selin sudah dipasang Cihuinya gitu. Evan juga, Ahmad Wahab gitu ya. Dwi Karin udah hilang Cihuinya. Itu Muhammad Hanif. Biasanya pernah ketemu sama Muhammad Hanif ya. Iya, oh iya soalnya semester 5 gitu ya. Berarti udah pernah ketemu ya. Torik Cihui, Fatina Cihui, Felicia, Felicia. Aku belum pernah ketemu Iya, sama Prof. Felicia nih kayak apa Felicia ya. Felicia juga Cihui gitu ya. Sudah. Oh, ini tambah banyak ini. Angeline, Norina. Ini emang satu kelas gitu ya. Cihui semua gitu ya. Berarti yang nggak pakai Cihui itu bukan bukan temannya gitu ya. Oh, ada yang kebalik. Christina kebalik itu. Yuhik gitu ya. Lihatin dulu semua. Kristania itu gambarnya bagus banget ya. Waduh, bagus banget. Catnya hijau lah gitu ya. Ini ada Vina, Vina, Vina Okta, Vina Okta. Vina Okta, Vina Okta. Vina, Hadir. kamu tanggal berapa? Bulan Oktober. Tanggal 7. Oh, beda satu hari sama aku ternyata. Tanggal 7. Itu bareng-bareng ya. Vina, aku, tapi ini siapa ya tadi? Ada Oktanya juga. Oh, Lili ya. Lili tapi dia masih tanggal 10 gitu ya. Oke, ya, kita lanjut. Nah, contoh ini ya, saya kasih contoh yang paling sederhana. Nah, apa nih yang bisa bisa ya? Uh, Beatrix, Beatrix, Beatrix siapa nih? Beatrix, Beatrix mana Beatrix? Beatrix, Iya. Beatrix siapa? Kamu dari mana Beatrix? Dari Surabaya, Prof. Oh dari Surabaya aja. Dulu SMA berapa Beatrix? Kenapa, Prof? SMA berapa? SMA Citahati, Prof. Di mana tuh? Di Surabaya. Iya di mana tuh? Timur itu sebelah Pakuan. mana? Pakuan. Oh Pakuan, Pakuan dekat dekat TS ya? Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Oke. Nah, ya. Hmm, saya ambil contoh yang sederhana ya. Asam salisilat. Bisa nggak menggambarkan asam salisilat di dalam pemikiran kita? Beatrix, Vina, Kadarisman, bisa nggak? Bisa ya, Beatrix ya. Asam salisilat itu benzen, ada OH pada posisi 2 dan ada COH pada posisi 1. Ya, ya itu asam salisilat. Nah,
Asam salisilat itu merupakan turunan benzoat atau turunan fenol, gitu ya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa asam salisilat itu adalah senyawa awal, ya, senyawa awal. Punya aktivitas, punya. Jadi asam salisilat itu karena dia mengandung gugus COOH terikat pada benzen, maka namanya asam benzoat. Gitu ya. Asam benzoat dipakai sebagai anti jamur. Oke. Kemudian ada OH pada posisi 1, berarti dia fenol. Gitu kan? Karena fenol, maka dia punya aktivitas sebagai antibakteri. Gitu ya. Nah, kalau kita gandeng seluruhnya, ada COOH, dan ada OH, ada benzen, maka dia menjadi analgesik. Gitu ya. Jadi asam salisilat sebagai senyawa awal itu sangat punya banyak gunanya, gitu ya. Nah, sebagai senyawa awal, ya, kita kepingin bisa merubah dia menjadi satu senyawa induk, gitu ya. Kenapa? Karena asam salisilat itu meskipun dipakai sebagai analgesik, ya, dia masih memiliki kekurangan, yaitu adanya efek samping dari OH fenolnya, gitu ya. Nah, ataupun OH asamnya, gitu ya. Terus kita gimana caranya? Kita buat menjadi turunannya. Apa turunannya? Turunannya itu kita reaksikan dengan metanol, gitu ya. Sudah pernah dilakukan ya, Beatrix ya, reaksikan antara asam salisilat dengan metanol di praktikum kimia dasar, gitu ya. Betul ya? Masih ingat ya? Maka dia akan menjadi metil salisilat, ya. Di metilnya akan masuk menggantikan gugus H pada COOH. Jadi COO metil, gitu ya. Itu namanya menjadi metil salisilat. Tapi kalau kita reaksikan dengan asetil klorida, maka gugus asetil klorida akan masuk pada OH fenol, menggantikan H-nya. Dia menjadi asetosa. Gitu ya. Nah, jadi kita sekarang setelah kita reaksikan secara virtual, kita memperoleh 2 turunan asam salisilat. Ya, satunya itu adalah metil salisilat, satunya adalah asetosa. Ya. Kalau kita ingin mengembangkan satu senyawa obat, maka yang harus kita perhatikan adalah adanya peningkatan aktivitas, adanya penurunan toksisitas, gitu ya. Kalau tadi asam salisilat itu toksik, kalau setelah menjadi metil salisilat toksiknya berkurang, ya. Menjadi asetosa, toksiknya berkurang, tapi aktivitasnya dua-duanya meningkat. Apa bedanya? Bedanya hanya metil salisilat dipakai di luar, asetosa dipakai di dalam, gitu ya. Ya, nah, asetosa itu dosisnya berapa, Beatrix? Sebagai analgesik? Ada di ChatGPT cepat. Ya. Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak sesuai sama Cihuy-nya kalau gitu Cihuy. 90, 100 yang bentar. Enggak, asetosa sebagai analgesik dosisnya harus 500 miligram. Ya, kalau 80 sampai 100 asetosa itu berfungsi sebagai antiplatelet. Gitu ya. Itu antiplatelet artinya dia untuk menghancurkan agregasi platelet yang ada pada pembuluh darah. Gitu ya. Nah, berarti dari asam salisilat sebagai senyawa awal setelah kita reaksikan secara virtual maka kita dapat senyawa induk. Apa senyawa induknya? Yang pertama metil salisilat, yang kedua senyawa induknya adalah asetosa. Gitu ya. Dari senyawa induk itu kita bisa membuat turunan-turunannya sangat banyak. Itu ya. Nah, tentunya dari asam salisilat berubah menjadi metil salisilat itu sifat fisika kimianya berubah. Menjadi asetosa, sifat kimia fisikanya berubah. Kalau itu berubah, maka aktivitasnya juga berubah. Gitu ya. Itu contoh yang paling sederhana. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Apabila terjadi perubahan sifat kimia fisika dari senyawa obat, proses awal perubahan adalah penembusan ke dalam membran. Penembusan ke dalam membran ini adalah nomor 1 paling penting, gitu ya. Kenapa? Kalau obatnya itu tidak menembus ke dalam membran, maka dia tidak akan memberikan aktivitas.
tidak akan terjadi interaksi antara obat dengan reseptor. Jadi ya, betul ya, Beatrix ya. Nah, di sini ada sifat sifat kimia fisika yang penting itu adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, tekanan permukaan. Ya, nah, ada nanti kaitannya dengan ionisasi dan aktivitas ionis. Ya, perubahan senyawa dari bentuk molekul menjadi bentuk ionnya akan mengubah kemampuan senyawa tersebut dalam bentuk berapa. Antara lain adalah penembusan ke dalam membran. Jadi nomor satu memang di sini itu ya. Perubahan menjadi bentuk ion tentu akan merubah aktivitas biologis. Jadi sebetulnya dalam menembus membran itu ya yang paling besar kemampuannya adalah dalam bentuk molekul, bukan dalam bentuk ion. Ya, di sini ada Keisha. Keisha Humaria Safitri. Iya, Prof. Keisha ada di mana? Rumah, Prof. Di mana rumahnya? Di Surabaya. Oh, di Surabaya aja. Surabaya mana? Rungkut. Oh, foto tetanggaku gitu ya, Keisha ya. Coba deh, aku pengen cari yang dari luar tuh siapa ya? Ada nggak gitu ya? Kalau Lili kan pasti dia kos gitu ya. Nah, mungkin dia terbang ke Medan gitu kan. Wi Karin, Wi Karin, Karin kamu di mana? Oh, Wi, nggak kedengeran suaranya Dwi. Lagi rumah, Prof. Oh, nggak kedengeran Dwi, putus-putus. Ulang lagi ya, Prof. Hilang lagi tulisannya. Itu soalnya masih di Saya lagi di rumah. Kebetulan lagi ya, Prof. nah gitu dibuka gitu. Nggak kedengeran Dwi. Jaringannya nggak bagus gitu ya. Oh, ya. Itu dulu Cihuinya kebalik ya. Yuhi gitu ya. Oh, dia memang kalau orang Malang senengannya kebalik-balik gitu ya. Kamu dari Malang kan ya Dwi ya? Iya, Prof. Kalau Malang itu kan biasanya memang kebalik-balik gitu ya. Lumayan jadi Nayamul gitu ya. Ya, kalau tidak enak jadi Kadip Kane gitu ya. Ya Dwi ya. Dibalik sekarang Cihui gitu ya. Dwi menjadi Cihui. Kalau tadi dibalik jadi Yuhi gitu. Oke, ya. Hmm, di Malang. Kamu Malangnya di mana, Dwi? Di Kecamatan Singosari. Oh, Kabupaten Malang berarti ya, Kecamatan Singosari. Iya. Ya, ya. Di rumah ya sekarang ya Dwi ya. Iya, Prof. Ya panjang soalnya liburnya sampai minggu ya. Lainnya kita nanti sampai besok masih libur. Oke. Ya. Terus ini ya. Jadi tadi kalau kita mempunyai satu metil salsilat kita sebut senyawa induk, asetosa kita sebut senyawa induk. Itu akan berubah dalam sifat fisika kimianya ya. Pertama itu dalam penembusan dalam membran. Jadi kalau kalian itu bikin metil salsilat itu adalah analgesik yang dipakai secara topikal, gitu ya. Kenapa begitu? Karena memang dia tidak bisa digunakan secara oral, karena dia mm, tidak terlalu bagus untuk pemakaian zat. Akhirnya dipakai untuk topikal analgesik, ya. Itu baunya harum, memberikan rasa hangat, ya. Sehingga kalau kalian cek obat-obat balur, ya obat-obat balur atau obat-obat gosok itu banyak menggunakan metil salisilat untuk menghangatkan. Sedangkan isetosa itu banyak dipakai sebagai obat dalam untuk menghilangkan rasa nyeri juga. Ya. Nah, kita bisa buat dari senyawa induk kita buat turunannya. Asetosa kita bisa turunkan gitu ya. Oh, asetosa ini mau saya turunkan
dosisnya saya ingin mencoba untuk membuat sebagai antiplatelet, itu kita rubah bisa, gitu ya. Metode salisilat kita kepingin yang lebih kuat lagi dari itu bisa. Oh, asam salisilat kalau saya reaksikan dengan ini pada gugus OH-nya, oh itu bisa sebagai anti aging. Itu macam-macam gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan perubahan-perubahannya bisa secara virtual ataupun secara sintesis ya. Hubungan antara ionisasi dengan perubahan aktivitas biologisnya tidak dapat dilepaskan dari kemampuan dalam penembusan ke dalam membran. Ini selalu saya ulang penembusan ke dalam membran itu karena itu merupakan hal yang paling penting gitu ya. Absorpsi, distribusi sampai pada interaksi dengan reseptor. Karena ada senyawa obat yang memberikan aktivitas biologis dalam bentuk ion. Yang tadi sebetulnya harusnya dalam bentuk molekul gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini obat itu umumnya memang pada kondisi asam lemah atau basa lemah ya. Umumnya bentuknya adalah nah, kalau dalam bentuk asam lemah dia berada pada lingkungannya yang asam, maka dia tidak terionisasi, berarti dalam bentuk molekul yang jumlahnya sangat besar. Begitu juga basa, ya basa lemah. Kalau dia berada di lingkungan basa, maka dia tidak terionisasi, ya. Kalau tidak terionisasi, maka dia akan memberikan aktivitas biologis yang tinggi karena yang bisa masuk melalui membran hanya bentuk molekul. Ya. Sebagai contoh ini adalah fenobarbital. Ya. Fenobarbital itu merupakan asam lemah yang punya nilai pKa 7,4. Pada pH fisiologis dia berada dalam bentuk tidak terionisasi karena dia sama-sama pada lingkungan asam. Ya, sehingga dalam bentuk molekul ya, fenobarbital sangat banyak dan dia bisa menembus membran blood-brain barrier sehingga dia bisa memberikan aktivitas sebagai penekan fungsi saraf pusat. Guanti-Thesia afrilica, guanti tidak mendengar berarti dia. Itu dua gitu ya. Kita baca. Afrilica. Kita cari lagi Swadina. Swadina, Iya, Prof. Swad di mana? Saya di Tulungagung, Prof. Oh, lagi pulang juga gitu ya. Iya. Sama dengan Karin gitu ya. Karin. Tulungagung ada rumah sakit apa, Aswa? Di sini Rumah Sakit Umum Daerah, Prof. RSUD Ya, ISKA yang paling terkenal. ya betul. Berarti kamu memang orang Tulungagung. Rumah sakitnya rumah sakit dokter Iska. Gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini semuanya pakai Cihui gitu ya. Wah, ada yang pakai Cihui. Sahra, Siti Nur Aini. Sahra, Iya, Prof. Sahra di mana? Saya lokal, Prof, di Surabaya. Agak barat, Prof. Ke barat, coret dikit apa enggak? Baratnya di mana, Sahra? Di Simo, Prof. Oh, Simo. Berarti dari Tidar terus ke sana gitu? Iya, Prof. Oh, ya, di sana ada Simpo Makan, ada Simo. Apa dekat Pacuan Kuda gitu ya, jalan Pacuan Kuda itu ya. Lupa aku gitu ya. Iya, betul, Prof. Itu ya. Nah, kita lanjut ya. Obat asam lemah, basa lemah yang merupakan lemah ini masalah ionisasi dan tidak terionisasi tergantung pada nilai pKa dan pada lingkungan P. Ini adalah persamaan Henderson-Hasselbalch yang mungkin kalian sudah pernah dapatkan gitu ya, baik di SMA ya maupun di sini gitu ya. Jadi apabila ada satu asam lemah ya, ada basa lemah, maka
rumusnya itu adalah kita untuk menghitung pH, kalau dianalisis itu pKa sama pH log konsentrasi tidak terionkan dibagi dengan log konsentrasi terionkan. Kalau bersama itu dibalik, yang terion banding yang tidak terion. Ya, nah kalau di medisinal bukan pH yang kita cari, tapi yang kita cari adalah pKa. Gitu ya. Karena pKa di medisinal itu dikenal namanya adalah parameter elektronik. Oke, gitu ya. Ini ada hubungan perubahan pH dengan persen bentuk molekul. Ya, itu kita lihat ada kurva di sana, di mana sumbu Y itu ada persen bentuk molekul, sedangkan di sumbu X itu adalah pH. Ya, pH-nya dari 1 sampai 10 ya, dari asam sampai basa. Kemudian di sana ada gambar warna biru dan ada gambar warna merah garisnya. Ya, itu asam lemah. Ya, kalau kita tarik ini asam lemah dari ujung sini sampai ke bawah itu pH-nya kurang lebih sekitar 1 atau 1, lebih sedikit. Ya, kemudian kalau kita tarik ke kiri, maka di sana akan terlihat persen bentuk molekulnya sangat tinggi. Jadi asam lemah pada suasana asam, persen bentuk molekulnya sangat tinggi. Kenapa? Karena dia tidak terionisasi. Ya, semakin kita tingkatkan pH-nya sampai di sini, ya, kalau kita tarik ini sekitar 4 lebih, kalau ditarik sini ada 50% untuk molekul. Terus sampai ke 10 ini sampai ke base, maka dia terionisasi sempurna. Ya, kalau kita tarik ke sini maka kecil sekali persen bentuk molekul. Ya, sama juga dengan basa lemah yang seperti pada lingkungan basa, maka dia akan 100% bentuk molekul. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa bentuk molekul obat ini akan sangat mudah larut dalam lemak atau membran. Ya, karena lemak membran itu punya lipid bilayer, ada lapisannya, ada lapisan non lemaknya, ada lapisan airnya. Ya, sehingga untuk obat-obat yang mudah larut dalam lemak maka akan mudah menembus membran. Nah, karena kadarnya tinggi yang bisa menembus dalam molekul, maka yang berinteraksi dengan reseptor juga besar sehingga akan memperoleh aktivitas biologis yang bisa. Ya, ini sudah di dasar terbarat. Kemudian kita lihat asam benzoat, ya, asam salisilat, asam mandelat. Aktivitas antibakterinya pada pH asam, pH 3, 100 kali lebih tinggi bila dibandingkan dalam suasana pH netral. Ya, jadi asam benzoat, asam salisilat itu turunan benzoat, mandelat juga turunannya benzoat, gitu ya. Ini tadi udah ketemu Selin belum ya? Selin? Udah ya ketemu Selin ya tadi ya? Belum, Prof. Oh, Selin dari mana Selin? Dari Lumajang. Oh, Lumajang. Oh, pulang ini di Lumajang, Selin. Enggak, Prof. Di Surabaya. Enak di Lumajang gitu ya. Ya, Aswadina tadi. Aswadina tuh dari mana, Aswa? Tulungagung ya? Dari Tulungagung, Prof. Dia pulang tuh. Selin Lumajang kan deket aja gitu ya. Terus sekarang kalau Lumajang kayak apa begitu ya. Dulu saya tersiksa banget di Lumajang begitu ya. Kalau sudah sore jam 7 itu tutup kabeh gitu ya. So what people di kota Lumajang. Saya cari makan malam itu susah banget gitu. Oh, kemana gitu ya. Jadi ya, nggak tahu sekarang barangkali sudah lebih banyak gitu ya, karena lebih dulu susah banget saya itu gitu ya. Padahal saya dulu jadi pengawas Jawa Timur ya, pengawas tingkat provinsi untuk ujian SMP dan SMA di seluruh wilayah Lumajang. Di jalan-jalan saya ke sana kemari, tapi kalau sudah malam ya sepi, nggak ada apa-apa. Ya. Cuma di Lumajang tuh banyak buah-buah yang sangat luar biasa. Gitu ya Salim ya. Iya, Prof. Kalau dia balik ke sini nanti kita bisa minta bawakan alpukat ya Selin. Alpukatnya di sana luar biasa. Oke, ya. Selin bisa menggambarkan asam benzoat ya, benzen ditambah dengan COOH gitu ya. Asam salisilat itu benzen ditambah COOH ditambah OH pada posisi 1. Asam mandelat juga mirip seperti asam benzoat turunannya gitu ya. Nah, asam benzoat itu banyak dipakai untuk apa Selin?
Untuk pengawet, Prof. Oh, berarti Selin ini udah sering pakai asam benzoat. Kamu sudah sering bikin kue gitu ya. Itu kalau kita jual itu kita biasanya menggunakan pengawetnya secara resmi itu adalah asam benzoat dan turunannya. Ya, asam salisilat juga bisa kita pakai sebagai pengawet, tapi lebih banyak risikonya gitu kan. Nah, tetapi asam salisilat dulu memang zaman saya sekolah ya S1 tahun 77 ya. Itu kampus kita masih di kampus A, itu yang di sebelahnya FKG ya, sekarang jadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Itu kampus saya dulunya. Nah, itu di depan itu adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo dan di sepanjang jalan itu banyak sekali orang yang berjualan minuman teh yang dikemas dalam botol gitu ya. Nah, kita dulu pada saat praktikum kimia farmasi sama dosennya itu disuruh beli kamu teh botol merek ini, beli kamu teh botol merek ini dan sebagainya gitu ya. Dan kita coba uji apakah dia mengandung asam salisilat. Itu kita uji dengan apa, Selin? Untuk membuktikan adanya asam salisilat, kita mengujinya pakai apa? Dikasih apa? Masih ingat nggak? Di kimia dasar praktikum. Coba ya, Sarah, Swadina, nggak ingat ya? Dikasih, Dituang ke air, Prof. oh, terus ngapain? Ditaruh. Jadi apa? Dicium baunya. Itu kan ester, Oh, Hitaru. bukan. Maaf ya, Prof. Bukan. Untuk membuktikan adanya asam salisilat, itu dikasih apa? Jadi kalau kamu bikin metil salisilat, betul Hitaru itu dituang ke dalam air, gitu ya. Itu baunya akan harum. Kalau ester itu biasanya baunya harum. Jadi kalau asam salisilat itu kita kasih apa? Ya lupa semua, ampun deh. FHCl3, Prof. Oh iya betul, Aswadina ternyata ingat ya, dikasih FHCl3. FHCl3 berwarna kuning, setelah dia kena fenol, ya misalnya fenol ada itu maka dia akan berubah menjadi ungu warna, gitu ya. Nah, yang bagus fenol. Meskipun teh itu berwarna coklat, begitu kita tetesi dengan FSL3, dia akan berubah menjadi ungu hitam. Itu menunjukkan bahwa di dalam minuman itu ada asam salisilat yang dipakai sebagai pengawet. Jadi ya, oke. Kemudian fenol. Fenol itu pada pH kecil, ya pH asam, dia akan menunjukkan aktivitas yang tinggi sebagai. Tapi pada pH netral sampai sedikit basah, aktivitasnya menurun. Nah, dia terurai, gitu ya. Tapi pada pH di atas 10, kembali dia menunjukkan aktivitasnya lagi. Kenapa? Karena strukturnya berubah menjadi bentuk keton, ya, menjadi bentuk quinon. Kemudian asam 5 etil barbiturat, kalau 4,4 dia terurai pada dalam. Tapi kalau kita tambah 1, bagus, etil pada posisi yang sama, ya. Jadi strukturnya menjadi 5,5 di etil barbiturat, itu dia akan memberikan aktivitas pada susunan saraf pusat ya sebagai perekat susunan saraf pusat karena dia berada dalam bentuk molekul yang tidak terurai gitu ya pada suasana besar. Sehingga perubahan ini kalau pada mikroorganisme, pada bakteri ya, perubahan pH itu berpengaruh terhadap reaktivitas gugus asam basa pada permukaan sel mikroorganisme. Ya. Nah, bakteri atau mikroorganisme juga punya asam amino seperti kita karena dia juga bisa hidup gitu ya. Kemudian di proteinnya, asam aminonya itu ada di bakteri itu ada yang kita sebut dengan titik isoelektris. Iso itu artinya sama. Dia mempunyai titik muatan yang sama sebagai kation atau anion potensial. Jadi kalau kita lihat bakteri itu alanin misalkan, itu ya, itu di ujungnya ada COH, di ujungnya satunya ada NH2. Ya. Nah, itu namanya dia memiliki Sweeter ion. Satu nanti bisa berfungsi COO-, satu bisa berfungsi sebagai NH3. Gitu ya. Namanya Sweeter ion. Kalau pH meningkat, yang aktif pada sel bakteri itu adalah anionnya. COO-nya yang aktif gitu ya.
Nah, sehingga untuk kita bisa membunuh bakteri itu, maka kita harus memberikan obat itu dalam bentuk kationnya, gitu ya, dalam bentuk kationnya. Kenapa? Kalau anion sama anion kan tidak saling berinteraksi. Kation dengan kation juga tidak berinteraksi. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi memang anion itu harus dicarikan pasangannya adalah kation. Gitu ya. Aktivitas biologis senyawa obat umumnya timbul apabila senyawa obat dalam bentuk molekul, ya karena tadi berkaitan dengan penembusan ke dalam. Maka senyawa obat ada yang memberikan aktivitas dalam bentuk ion. Jadi tidak semua ya obat yang bisa memberikan aktivitas dalam bentuk ion, hanya tertentu saja. Nah, ini menurut peneliti ini sulfon amida sebagai aktivitas antibakteri, ya, dia akan aktivitasnya akan maksimal kalau mencapai pKh 6 sampai 8. Karena apa? Karena dia terurai, terionisasi sebanyak 50%-nya. Nah, 50% ini dia masih bisa memberikan aktivitas. Jadi kalian ingat-ingat ya, sulfon amida adalah salah satu obat yang aktif dalam bentuk ion. Gitu ya. Nah, tetapi peneliti lain mengatakan bahwa pada saat menembus dinding sel bakteri, membran sel, sulfon amida dalam bentuk molekul. Setelah berinteraksi dengan reseptornya, dia berubah menjadi bentuk ionnya. Ya, contohnya senyawa akridin dan turunan amonium klorida. Akridin, kalau kalian nanti cari di rumusnya, itu ya, itu akridin itu punya 3 inti benzen. Ya, kalau pada posisi 3, 6, dan 9 saya substitusi gugus NH2, maka dia akan membuat itu akan terjadi yang namanya delokalisasi elektron. Itu kemudian akan ditarik oleh NH di sana, dia menjadi senyawa kationik NH3+. Gitu ya, itu akridin, dia adalah contohnya sebagai senyawa kationik, gitu ya. Kemudian amonium kuarterner itu ada benzalkonium klorida yang dipakai sebagai pengawet pada obat. Jadi masuk ke yang lainnya adalah kelat. Pembentukan kelat dan aktivitas kelat merupakan senyawa kombinasi dari senyawa dengan gugus elektron donor dengan ion logam dan akan terbentuk struktur cincin. Ya. Gugus kimianya itu bisa amin primer, sekunder, tersier, oksin, imin. Ya. Contohnya pembentukan kelat antara EDTA dengan ion kalsium. Masih ingat ya, Selin, praktikumnya? Ya, di analisis ya. Ingat nggak? Siapa? Elsa? Elsa Karistawardani? Iya, Elsa di mana? di Surabaya apa di rumah? Oh, di rumah ya. Surabayanya mana, Elsa? Saya daerah Kodam. Oh, daerah Kutai sana ya. Ayam buruk dan sebagainya gitu ya. Iya. Emang rumahmu di situ? Emang TNI gitu kah? Oh, bukan. Cuman sekitar situ gitu ya. Oke deh, di situ di Ayam Iya. Buruk tuh ada lapangan ya, kemudian ada kolam renang gitu ya saya. Iya, Prof. Ya, dulu itu tempat saya dilatih itu di sana, Elsa. Di depannya lapangan itu dulu saya dilatih di situ sebagai resimen mahasiswa gitu loh. Ya, Elsa masih ingat nggak penetapan kadar logam berat di analisis? Namanya apa, Elsa? Udah pernah pasti. Kan lupa kan, Elsa kan?
Oh, kompleksometri gitu ya. Ingat ya, kompleksometri penetapan kadar logam dengan EDTA gitu ya, bisa magnesium, bisa kalsium, bisa Cu gitu ya. Ada kan pasti kompleksometri ya. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan ion logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor. Jadi atomnya ada N, ada S, ada O, dia punya elektron donor, bisa mendonorkan. Nah, cincin yang dibentuk pada kelat itu adalah bentuknya cincin 5 atau cincin 6 karena dia paling stabil. Jika dalam sistem biologis banyak senyawa yang dapat membentuk senyawa kelat dengan ion logam ya, contoh asam amino, vitamin, basa purin dan sulfur karboksilat. Ini adalah ligannya bisa berikatan dengan asam amino, glisin. Ligan juga bisa berikatan dengan vitamin, bisa dengan asam trikarboksilat, dengan basa purin. Nah, sekarang kita lihat logamnya. Logamnya itu ada Fe, ada Co, ada Zn, Mg, Cu, dan Mn. Ini adalah logam-logam yang terikat pada sistem kelat yang ada di tubuh kita, gitu ya. Saya ingin tanya lagi, itu ya. Ntar aku cari lagi, gitu ya. Ini namanya yang aneh-aneh gitu ya. Aku cari dulu. Ulianti Tampu Bolong. Uli, Ya, Prof. Uli di mana? Di kos, Prof. Surabaya. Dari mana Uli asalnya? Dari Batam, Prof. Oh, dari Batam. Padahal namanya Tampu Bolong ya, Uli. Iya, Prof. Uli bisa nggak ngerti hadong hepeng Uli? Iya, Prof. Ngerti ya? Hadong. Adong. Uli ternyata duitnya banyak gitu ya. Cihuinya terbalik juga kamu tuh Uli. Sama dengan orang Malang tadi itu ya. Orang Malang tadi sebenarnya dibalik gitu ya cihuinya. Oke, Uli. Jadi saya ingin tanya kepada dirimu ya. Bisakah Uli menyebutkan Fe, kegunaannya Fe di dalam tubuh kita itu untuk apa, Uli? Dari Batam. Jadi kalau kamu pulang ke Batam, aku nitip ya, Uli ya. Ada jasa nitip kan, just tip gitu ya. Nitipnya di mana, Uli? Kamu, Uli? Di Sekupang, Prof. Oh, Sekutang gitu ya. Sekupang. Sekupang, oh di Sekupang ya. Di sana ada jembatan Barelang ya. Iya, Prof. Ada Pulau Galang juga ya. Iya, Prof. Ada Planet Holiday ya. Ada ya, Planet Holiday ya. Terus ada kampung Jepang namanya Nagoya, betul ya. Sanalah tempat kita belanja di Nagoya itu ya, Uli ya, Batam. Ya, nanti makanya aku mau titip sama Uli di sana murah banget gitu Uli. Ya, oke, Uli. Biasa bisa nggak menyebutkan sediaan Fe kegunaannya untuk tubuh kita untuk apa gitu ya? Pembentukan hemoglobin, Prof. Fe itu kita butuhkan karena Fe ini akan mengikat heme ya. Heme itu ada pada hemoglobin. Jadi Fe ini sangat penting gitu ya. Nah, kalau kekurangan darah itu disebut apa, Uli? Anemia, Prof. Anemia. Anemia itu yang kurang bukan darahnya, tapi Fe-nya yang kurang gitu ya. Zat besinya, maka itu biasanya kita kasih dengan tablet ferrosulfas gitu ya. Atau minum sangobion ya, atau sirup sangobion. Ada yang sudah pernah minum sangobion, Aswadina? Belum, Prof. Elsa? Elsa pernah minum sangobion? Nah, Prof. Gimana Elsa? Kalau kamu setelah minum sangobion,
Itu kalau kamu bersendawa, itu apa yang kamu rasakan? Bisa ceritain sama teman-teman, Elsa. Pernah bersendawa, Prof. Wah, itu ya. Nah, tentunya mungkin Elsa secara tidak langsung begitu ya. Itu kalau kalau bersendawa atau kadang-kadang kita apa ya menghela nafas itu ada seperti rasa bau amis begitu ya Elsa ya. Benar ya? Tuh kan? Apalagi kalau kita buka sirupnya Sangobion, Iya, iya. kemudian akan apa? Akan keluar bau amisnya gitu karena dia mengandung Fe itu gitu ya. Itu kalau di besi itu ibaratnya seperti karat gitu ya. Itu kan baunya amis gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi zat besi ini sangat kita butuhkan meski dalam jumlah sangat kecil ya di dalam tubuh kita. Ya. Nah, struktur hemoglobin itu di tengah-tengahnya ada Fe-nya. Dia mirip seperti struktur klorofil. Hanya klorofil di tengah-tengahnya itu adalah Mg, magnesium, gitu ya. Terus saya mau tanya lagi ke Uli sudah. Itu ya. Ini ada Raden Masayu Berliana. Iya, Prof. Kamu di mana? Di Surabaya, Prof. Di mana Surabayanya? Di Keputih. Oh, Keputih. Oke. Memang namanya Raden Masayu ya? Iya, Prof. Bukan Raden Ayu gitu ya, tapi Raden Mas Ayu gitu. Sudah Raden, ada Mas, ada Ayu gitu ya. Iya, Prof. Oke, kamu panggilnya siapa? Ayu? Berli? Marsha, Prof. Di mana ada Marsianya? Nggak tahu, Prof. Raden Mas Ayu panggilannya Marsya gitu ya. Oke. Oke Marsya. Marsya bisakah menceritakan padaku apa fungsinya logam kobalt Co itu di tubuh kita? Oh, iya, Mas. Ini CO kobalt. Kobalt Mm-mm. sebagai komponen utama vitamin B12. Vitamin B12 itu namanya apa? Ya, no. Ya, no. Kobalt. Sianokobalamin. Ya. Jadi ini sebetulnya logam kobalt ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita terutama untuk menjaga saraf-saraf perifer yang ada di kulit kita. Itu ya. Kulit ini sangat menjadi penting bagi kita. Itu ya. Iswa, kamu kalau ke kampus naik apa? Iswa? Saya naik sepeda angin. Sepeda Prof. angin. Angin. Dari kos ya? Iya, dari kos. Dari kos. Elsa tadi di Surabaya ya Elsa ya? Iya, Prof. Nah, Elsa naik apa kalau ke kampus? Naik motor. Naik motor. Marsya Sama, Prof. naik motor. Berarti kita kalau naik motor, naik sepeda angin itu juga akan terkena debu gitu ya. Banget kena debunya gitu ya. Kena panas, kena debu gitu ya. Itu kulit kita itu menjadi sangat penting di situ gitu ya. Karena kulit kita ini merupakan organ pertama kita yang berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga kulit kita ini harus dijaga dengan baik. Jadi kalau perempuan biasanya menjaga kulitnya dengan baik gitu ya. Swa, Elsa, Marsya, Selin gitu ya. Kalau cowok-cowoknya saya nggak tahu gitu ya. Nah, kulit ini harus kita jaga karena itulah ya kita setiap hari berinteraksi dengan lingkungan gitu ya. Kalau masuk di lab gitu ya, di lab itu pakai AC, padahal kamu kerja dengan alkohol, bekerja dengan aseton gitu ya. Itu terpapar dengan bahan kimia juga. Sehingga kita harus menjaga kulit kita sedemikian rupa. Ya, kita bisa melapisi dengan hand body lotion dan sebagainya. Itu ya, sesuai ya.
Sekarang untuk yang set N ini aku mau bertanya kepada eh, nggak ketemu aku. Saya mau bertanya kepada Nabil Satriaji Wirama. Iya, Prof. Nabil, panggilannya Nabil ya. Iya, Nabil dari mana Nabil? dari Malang. Dari Malangnya mana Nabil? Kabupaten Panjen. Kepanjen, betul kan Kak Nabil di Kepanjen? Iya. Sebelah mana Nabil Kepanjennya? Cempaka Mulya, Prof. Apa Cempaka Mulya? Iya. Cempaka Mulya. Cempaka Mulya itu dekat Jomplangan Sepur itu ya, dekat Jalan Sepur itu. Iya. Betul ya? Iya, Prof. Itu nanti ada jalan belok kiri. Kalau dari arah Pasar Kepanjen belok kanan ya. Kalau dari Pasar Kepanjen itu lurus. Lurus terus, ada perempatan, masih lurus lagi gitu ya. Iya. Kan arah Liep itu ya, terus ya. Iya, Prof. Tapi baru sampai di kereta api itu belok kanan ya. Iya. Betul ya. Kalau dari arah Ngeliep itu kita belok kiri gitu ya. Iya, Prof. Iya. Oke deh, Nabil. Saya pengen tanyain sama kamu itu set N itu untuk kita itu untuk apa fungsinya Nabil? Sengaja saya kalau set N ini pasti tanya nama yang cowok gitu. Kamu di mana nih Nabil? Di Kepanjen? Iya, Prof. Oh gitu. Wah, Kepanjen ini hujan terus ya tiap hari ya. Iya. Lagi dingin di sana itu gitu ya udaranya. Kamu pulang ke sini ke Surabaya, panasnya pol gitu ya. Saya kemarin beberapa hari di sana, dingin banget gitu, menyenangkan. Kamu Nabil, set N untuk apa? Untuk sistem imun, Prof. Sistem. Tapi kalau untuk pria, laki-laki set N itu digunakan untuk meningkatkan kesuburan. Gitu ya. Vitamin-vitamin dengan set N itu banyak digemari oleh orang-orang pria. Tapi sekarang set N itu banyak digunakan sebagai penghilang seborrheic dermatitis. Apa tuh seborrheic dermatitis? Ya, Aswa, gimana Aswa tadi? Iya, Prof. Seborrheic dermatitis itu apa Aswa? Dicari dulu di chat GPT. Bagaimana, Prof? Mohon maaf. Seborrheic Saya dermatitis. Seborrheic dermatitis itu apa contohnya? Ini namanya. Seborrheic dermatitis itu salah satu. Nah, salah satu contohnya adalah ketombe. Ya. Karena kalau kalian lihat preparat-preparat sediaan-sediaan itu sampo banyak sekali mengandung set N, gitu ya. Karena set N itu dipercaya bisa membersihkan ketombe, ya. Jadi ditambah dengan sedikit mentol dia menjadi dingin, gitu ya. Yang untuk Mg, Cu dan Mn nanti kalian cari sendiri ya. Untuk kita. Ini penting-penting semuanya untuk kita tubuh kita, gitu ya. Lumayan banyak ya sudah yang saya tanya gitu ya. Ini satu lagi sama Malaysia. Malaysia belum. Ini adalah contoh-contoh senyawa kelat yang mengandung logam Fe. Ada enzim porfirin, non-porfirin, ada molekul transfer oksigen seperti hemoglobin. Jadi hemoglobin itu fungsinya adalah untuk mentransfer oksigen ke seluruh jaringan. Ya, nah ini ada kelat dengan logam Cu, itu ada enzim tirosinase, enzim ascorbat oksidase, polifenol oksidase, dan sitokrom oksidase. Dan logam yang mengandung logam Mg, Mn, Zn, Cu, itu ya, vitamin B12, cyanocobalamin. Nah, apabila logam ini sangat banyak dalam tubuh kita, maka itu akan bisa menimbulkan yang namanya toksis dan berbahaya untuk jaringan tubuh. Nah,
Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya? Maka kita memberikan satu ligand yang bisa mempunyai kemampuan afinitas kemampuan dalam mengikat logam tersebut, ya. Kemudian dia akan bisa larut dalam air. Jadi kalau misalkan kalian pernah melakukan kompleksometri, ya kurang lebih seperti itu ya. Ligandnya kita reaksikan dengan logam gitu ya, maka itu akan terjadi kompleks ya, dia akan larut dalam air, bisa diekspresikan. Virisida, fungsida, virisida membentuk senyawa kelat dengan ion logam esensial yang ada pada mikroorganisme. Ya, kemudian juga ini dalam bidang farmakologi ya, ada antidotum keracunan logam berat yang berbahaya. Studi fungsi logam dan metaloenzim ini masih terus dikembangkan ya, terutama untuk metaloenzim. Jadi kalau tadi seperti tadi itu ada enzim yang mengandung Mn, ada CO, ada Zn gitu ya, dan itu metalnya tidak bisa kita lepaskan. Kalau kita lepas maka enzimnya tidak berfungsi. Dan ini ada ligand, contohnya adalah dimercaprol atau BAL. BAL itu singkatan dari British Anti-Leucid. Leucid itu adalah arsen organik. Ya, dia punya gugus sulfhydryl dan dimercaprol ini banyak dipakai untuk mengikat logam-logam berbahaya seperti AS, SbAU dan K. Kemudian plus penicillin amin ini adalah senyawa hasil hidrolisis penicillin dalam suasana ya. Dia mengandung gugus sulfhydryl dan amina, ini banyak dipakai untuk mengikat kelebihan logam Cu terutama pada kasus penyakit Wilson. Ya. Kemudian senyawa oksin ini 8-hidroksiquinolin yang punya aktivitas sebagai antibakteri. Ya, biasanya dulu dipakai sebagai obat diare, gitu ya, obat diare akut. Ya, terutama ini adalah Vioform. Ya, cuman sekarang Vioform itu sudah tidak ada di dunia, ya sudah ditarik di dunia meskipun itu merupakan obat diare yang nomor 1 di dunia. Kemudian isoniazid, ethambutol, dan tiacetazol ini adalah obat-obat TBC. Ya, obat-obat TBC juga dia akan mengikat logam-logam tertentu ya di bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gitu ya. Tetracycline ya ini adalah antibiotika. Jadi bedakan antara antibakteri dengan antibiotika ya, beda. Antibiotika ini tetracycline punya gugus OH pada C nomor 3 dan punya gugus amina pada C nomor. Jadi dia sifatnya adalah amfoterik ya karena punya sifat asam dan sifat asam. Dia bisa mengikat atom logam ya terutama Mg ya, pada bakteri juga bisa mengikat logam Ca, Al, Mg dan E ya, maka pemakaian tetracycline itu tidak boleh bersama dengan susu atau dengan antasida. Kemudian cisplatin ini adalah obat kanker yang sekarang sedang terkenal begitu ya, ya mengikat dengan DNA sel gitu ya. Terus berikutnya kompleks tembaga ini digunakan sebagai anti rematik gitu ya dan artritis, anti radang inflamasi. Mekanisme belum tahu, tapi ini sudah banyak dipakai juga. Nah, bagaimana kalau kita memilih antidotum? Antidotum itu punya efek samping yang cukup tinggi. Contohnya itu tiacetazon, diphenylcarbazon oksin, aloksan itu bisa memberikan efek samping seperti diabetes mellitus. Zarasin presolin itu seperti anemia, dimercaprol isoniazid itu mirip seperti HIS. Padahal antidotum itu kerjanya secara selektif. Jadi dia masih punya efek-efek samping. Kemudian kita masuk pada potensial redox. Potensial redox adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa kimia dapat menerima memberi elektronnya. Ya, kita bisa mengukur potensial redox pada satu reaksi. Redox yang ada di dalam tubuh kita itu dalam tubuh kita biasanya ada reaksi yang disebut dengan reaksi biokimia, gitu ya. Itu kita bisa mengukur potensial redoxnya biasanya terjadi pada potensial redox yang optimum, gitu ya. Ini memang dikenal namanya redox oksidasi. Contohnya turunan quinon tadi fenol itu sebagai antibakteri, SB dan AS sebagai anti-trypanosoma. Trypanosoma itu apa ya? Joshua? Trypanosoma itu apa, Joshua? Masih ingat, Joshua? Siap, Prof. Trypanosoma itu apa?
sebagai anti trypanosoma. Ya, berarti trypanosoma ada Protozoa. trypanosoma itu adalah sejenis parasit yang disebabkan oleh adanya alat sese. Ingat ya, alat sese itu menyebabkan namanya penyakit tidur. Gitu ya. Itu parasitnya adalah namanya trypanosoma. Oke, ya. Kemudian kita masuk pada aktivitas permukaan dan aktivitas biologi. Aktivitas permukaan itu banyak dikaitkan dengan yang namanya surfaktan. Karena apa? Karena surfaktan itu bisa menurunkan tegangan permukaan akibat adanya kemampuan untuk orientasi dan pengaturan molekul. Jadi bagian yang hidrofilik dia akan ke hidrofil, bagian yang lipofilik dia akan ke lipofil. Ya, surfaktan itu sifatnya adalah amfifilik. Bagian lipofil itu ke arah yang nonpolar, bagian yang hidrofilik ke bagian yang polar. Contohnya di sini adalah asam oleat. Asam oleat itu merupakan satu surfaktan yang banyak sekarang dipakai sebagai pemberat. Ya. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat yang namanya hand body lotion, itu kalian harus menentukan LP, hidrofilik, lipofilik balance-nya, gitu ya. Seberapa banyak yang kita inginkan dalam kita membuat satu sediaan kosmetik yang dipakai untuk kulit, apakah perlu menembus, apakah hanya di permukaan, itu adalah berdasarkan dari LP. Kemudian ada kelompok surfaktan, ada anionik, ya, gugus hidrofiliknya bermuatan negatif, biasanya adalah CO-omin, gitu ya. Contohnya adalah sabun K, sabun Na, dan Na lauryl sulfat. Lauryl sulfat itu kita temukan di mana, Aswa? Aswa, Iya, Prof. Na lauryl sulfat kita ketemu di mana? Sebagai surfaktan, Prof. Ya, iya di mana? Nah, lauryl sulfat itu adalah sabun sekaligus berfungsi surfaktan yang biasanya banyak digunakan di sediaan sampo. Ya, kalau lihat, kalian lihat di sampo itu ada namanya Na lauryl sulfat. Ya, kalau sabun Na itu biasanya sabun mandi biasa, gitu ya. Kalau yang bentuk batang itu banyak menggunakan soda api, NaOH, gitu ya. Tapi kalau yang cair itu sudah ditambahi dengan moisturizer. Gitu ya. Kalau sabun K itu adalah sabun lunak. Surfaktan kationik ini gugus hidrofilnya bermuatan positif, berarti dia berupa keluar, gitu ya. Turunan amonium klorida sudah tadi, gitu ya. Kemudian ada non ionik. Gugus hidrofil dan lipofilnya lemah, tidak teremisi tapi bisa terdispersi. Contohnya adalah SPAN 80, polisorbat, ya ini yang banyak dipakai sebagai pembawa sekarang. Kemudian surfaktan amphoteric ini punya dua gugus, ada kationik dan ada anion. Contohnya adalah miranol. Ya, ini sediaan-sediaan surfaktan banyak dipakai untuk sediaan kosmetik. Ini contohnya hexylresorcinol sebagai antel multicum, sebagai obat cacing. Surfaktan pembawanya adalah asam oleat. Ya. Kalau perbandingannya 1:1, itu maka aktivitasnya meningkat. Kenapa? Karena konsentrasi surfaktannya berada di bawah CMC. CMC itu apa, Aswa? Aswa lupa deh. CMC itu adalah critical missile concentration, gitu ya. Jadi kalau di bawah itu dia akan meningkat. Gimana kita memilih surfaktan itu adalah tergantung pada kadar surfaktan yang kita inginkan, struktur kimianya, efek terhadap membran biologis, dan efek farmakologis serta interaksi dengan bahan lainnya, sehingga biasanya berpengaruh pada absorpsi, bisa mengubah struktur, penggunanya terbatas menjadi desinfektan kulit saja biasanya, begitu ya. Contohnya ini, amonium partener itu ada dequalinium klorida, benzalkonium klorida, ya adalah kationik, ya. Kemudian ada turunan klorfenilbiguanidin. Itu yang bisa saya berikan kepada kalian untuk kali ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kalian semua. Ya, minggu depan berarti masih kuliah saya, ya. Satu kali lagi, ya. Oke, satu kali lagi nanti kita. Insya Allah kalau bisa luring, ya luring, gitu ya. Bisa ketemu Aswa dan teman-teman dan lainnya. Oke. PJ-nya siapa di sini, ya? Saya, Prof.
Oh, Zola ya? Iya, Ini teman-temanmu semua masuk ya Zola ya? iya, masuk semua sepertinya, Prof. Masuk semua, nanti bisa saya klikkan semua di presensinya, gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, saya akhiri kuliah saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah punya ya? Ininya ya? Sudah, Prof. Sudah, oke. Gitu ya. Oke, saya leave dulu ya. Iya, Prof. Makasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof.